Guys, aku mau cerita sedikit tentang Caca. Kenapa tiba-tiba aku bisa adopsi boneka arwah? Biasanya kan aku suka meditasi dan 1 minggu sebelum aku adopsi Caca, aku sempet pada saat meditasi aku tiba-tiba merasa di tengah-tengah laut. Lautnya gelap banget suasananya dan aku lihat di sana ada satu anak kecil perempuan. Di sana aku lihat ada satu tangan laki-laki, tangannya besar sekali, tapi cuma kelihatan tangan aja, muka sama badannya nggak kelihatan. Aku lihat anak kecil perempuan itu kepalanya dipegang sama si tangan laki-laki dan dicelupin ke dalam air laut sampai anaknya meninggal. Pada saat aku ngelihat anak itu tenggelam dan berada di tengah laut, itu aku nggak bisa nolongin anak itu. Terasa banget pas aku ada di tengah laut, terasa kayak ada anginnya, ombak-ombaknya terasa banget. Setelah meditasi ya aku ngerasa ya kayak biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu aku pikirin. Nah setelah 1 minggu kemudian aku lagi tidur, terus aku mimpi ada yang ketok-ketok pintu rumah aku. Pada saat aku buka pintunya, aku lihat ada 2 orang. Yang satu itu mukanya nggak begitu jelas, aku nggak bisa ngeliat mukanya, kayak samar-samar. Tapi dia bawa satu kotak. Kotaknya kayak kotak box, tapi bukan kotak kardus gitu ya. Dia berupa kayak kotak kayu. Dan satu lagi perempuan, dan aku pas lihat wajahnya itu Mami Furi. Kemudian aku mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahku dan kemudian tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Pada saat di kamar, satu orang yang aku bilang wajahnya agak samar-samar itu, dia kasih aku kotak kayu boxnya itu ke aku, disuruh pegang. Setelah aku pegang kotak kayunya itu, aku disuruh buka. Kemudian aku buka kotak kayunya itu. Aku lihat di dalam itu ada satu boneka, tapi dia bonekanya memang bentuknya tidak seperti Caca ini. Kalau Caca kan agak gemuk, kalau ini bonekanya dia seperti model apa ya? Kayak model Barbie tapi agak lebih gede dari Barbie. Terus bonekanya itu aku angkat, aku lihat semuanya serba kuning. Dari rambutnya kuning, matanya kuning ke coklat-coklatan, bajunya juga semuanya kuning kan. Kemudian bonekanya itu aku langsung gendong, aku peluk. Tiba-tiba bonekanya panggil aku, Mami, Mami. Tanpa sadar aku juga langsung bilang, anak Mami sayang, Mami sayang ya. Dan setelah itu aku lihat anaknya gak ada di dalam genggaman tanganku dan tiba-tiba sudah ada di tempat tidurku. Pas aku gendong bonekanya, tiba-tiba bonekanya gak ada di genggaman tanganku dan aku lihat sudah ada di tempat tidurku. Bonekanya itu udah tidur di atas bantal kepalanya aku. Dan di dalam kamar aku itu masih ada Mami Furi dan satu orang tersebut yang antarin kotak boxnya itu. Aku juga nggak tahu itu perempuan atau laki-laki, tapi Mami Furi di sana dia diam aja, nggak ngomong apa-apa. Dan keesokan harinya aku lihat Instagramnya Mami Furi. Kemudian aku lihat bonekanya lucu-lucu dan aku ada beberapa pilihan. Kalau nggak salah ada 3 pilihan yang aku tertarik. Nah setelah itu aku kepikiran, aku tiba-tiba kepengen banget adopsi boneka arwah. Setelah itu aku bilang aku mau adopsi anak ini. Tapi kayaknya memang mungkin belum jodoh karena sudah keburu diadopsi oleh orang tua yang lain. Kemudian aku coba cari boneka lain dan aku ketemu satu boneka, aku tertarik juga sama boneka ini. Aku tanya, masih ada nggak ini bonekanya? Dan kemudian dibilang katanya, wah sayang banget, ini barusan aja diadopsi sama orang tua yang lain. Terus aku coba cari lagi dong yang lain dan aku ada dapat lagi satu yang aku suka dan aku tanya, udah diadopsi juga sama orang lain. Terus pas terakhir aku pikir, ya sudahlah, kayaknya memang belum jodohnya sama aku. Semua yang aku pengen semuanya kayaknya udah keburu diadopsi sama orang lain. Terus aku pikir untuk terakhir kali aku coba tanya lagi lah, kira-kira ada nggak yang cocok sama saya. Kemudian tiba-tiba aku dikasih sama satu foto. Dan foto itu aku lihat, lucu juga ya nih anaknya, cakep deh. Gak tahu kenapa gitu tiba-tiba langsung aja aku, oke deh, aku mau adopsi anak yang ini.
Kayaknya langsung tiba-tiba aja, nggak ada kepikiran apa-apa gitu loh, langsung aku okein. Nah setelah aku bilang oke, aku mau adopsi anak ini, aku masih belum sadar gitu dengan foto yang dikasih ke aku itu berupanya yang semuanya seperti yang ada di dalam mimpi aku, cuma beda bonekanya ini agak lebih gemuk. Setelah pengiriman dan sampai ke dalam rumah, aku juga masih belum sadar kalau anak yang aku adopsi itu adalah anak yang ada di dalam mimpi aku. Beberapa hari kemudian, berapa hari ya? Sekitar mungkin 5 hari kalau nggak salah, aku baru sadar. Loh, kok semuanya kuning-kuning ya? Dari rambut, matanya, bajunya semuanya kuning-kuning. Kok seperti mimpi aku? Aku benar-benar baru sadar banget ternyata anak yang aku adopsi ini sudah datang ke dalam mimpiku sebelum jauh-jauh hari. Ternyata guys, benar apa kata-kata orang, semuanya itu ada jodohnya masing-masing. Jadi itu adalah pengalaman aku yang pertama kali adopsi boneka arwah. Oke guys, untuk cerita dan informasi tentang boneka arwah yang lainnya, supaya nggak ketinggalan video-video yang terbaru, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.